Jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui Lukas 16. Nanti jemaat ikut membaca di ayat 10 dan ayat 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jemaat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan, termasuk Anda yang ada di rumah beribadah melalui YouTube. Damai sejahtera dari Allah Tritunggal untuk saudara-saudari semua. Mari saya undang jemaat tangannya begini. Coba keluarkan tangannya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, nanti waktu Anda keluar dari ruang kebaktian, Anda perhatiin dasi penatua. Simbol yang di paling depan, paling atas itu begini. Ini adalah simbol Kristiani, damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan saudari semua, beserta dengan kamu. Atau simpelnya shalom. Ya, ya boleh juga sih kita, ya cuma nggak usah begini-begini ya. Ya kita begini, kita bisa tempel telunjuk sama telunjuk boleh gitu ya, karena kita nggak bisa jabat tangan. Jadi sebenarnya kita punya simbol Kristen. Kalau begini, dulu saya sembahyang agama Buddha, saya sembahyangnya begini, ya. Hindu, namaste. Tapi bukan berarti saya bilang nggak boleh pakai gini ya, bukan ya, saudara kasih ya. Saya cuma mau mengatakan kita punya simbol Kristiani. Kita anak-anak Tuhan, mari kita pakai simbol Kristiani. Nah memang kita Kristen Protestan sayangnya ya kita ada simbolnya ya seperti di dasi, tolak daripada pendeta, tapi kita nggak pernah dijelasin ya. Jadi kita gunakan ini, Bapak Ibu saudara kasih, setiap kali kita kebaktian atau ketemu temen gereja di pasar dan sebagainya. Sekali lagi damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan saudara-saudari semua. Mana tangannya? Tuhan memberkati. Nah saudara yang terkasih,
eh, kenapa sih tiap minggu habis denger Injil, kemudian kita diajak untuk nyanyi haleluya 3 kali. Dan sebenarnya tadi di Mazmur 113, kata-kata utamanya juga haleluya, pujilah Tuhan. Kenapa diajak nyanyi haleluya 3 kali? Nah sebenarnya alasan utama adalah karena haleluya itu merupakan realisasi ibadah Kristen sebagai dialog dengan Tuhan Allah. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang hadir di tengah-tengah kita di dalam Roh Kudus. Sehingga ketika firman dibacakan itu seakan Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kita melalui hamba-hambanya, representasi para pembaca dan sebagainya. Sehingga setelah dikasih tahu sesuatu, kita nanggepin Tuhan. Ya, kita nanggepin Tuhan dengan terpujilah Tuhan, haleluya. Jadi saudara yang terkasih, waktu kita udah dengar dan kita berkata haleluya, artinya haleluya ini bukan sekedar di ngomongin, tetapi Tuhan mau kita menghidupi. Tuhan mau kita melakukan, mewujudkan amanat yang Tuhan berikan minggu demi minggu, termasuk perenungan minggu ini. Mulailah dari perkara-perkara kecil atau setia dalam perkara-perkara kecil. Nah bagi saya saudara yang terkasih, kata haleluya ini sangat rasional, ya, make sense. Dan menurut saya kalau kita enggak merespons haleluya, ibadah kita jadi irasional. Ya. Haleluya itu rasional, kenapa? Karena di dalam perumpamaan yang tadi kita dengarkan, sebenarnya Tuhan Yesus itu kasih perumpamaan yang dekat sekali dengan keseharian hidup kita umatnya. Nah kita patut haleluya, terpujilah Tuhan. Karena perumpamaan ini memperlihatkan Tuhan kita, Tuhan yang peduli sama urusan hidup sehari-hari. Tuhan kita peduli dengan isu urusan keuangan kita. Urusan pinjaman kita, hutang piutang, dagang kita, bekerja, dan ancaman PHK ataupun Anda yang sudah dipotong gajinya atau sudah dirumahkan dan sebagainya akibat pandemi. Jadi bagi saya sangat rasional kita diajak untuk berseru haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang peduli sama apa yang saya alamin dari Senin sampai Sabtu. Jadi saya selalu tergugah, ya, tersentuh sekali ketika kita ada di dalam ibadah. Tentu kita perlu mengerti kenapa kita melakukan haleluya tadi, nyanyikan haleluya. Intinya saudara yang terkasih jemaat Tuhan, perumpamaan yang tadi kita dengar sudah sepatutnya kita responi haleluya. Cuma yang jadi masalah adalah perumpamaan ini adalah perumpamaan yang dikategori paling susah untuk dimengerti. Ya kalau Anda belajar sekolah teologi ya, baca tafsiran-tafsiran, ini paling susah. Kenapa paling susah? Karena begini. Si bendahara itu disebut tidak jujur. Tapi kok dipuji sih? Nggak jujur waktu ngurusin keuangan tuannya. Atau dia akuntan yang nggak jujur. Tapi kok dipuji sama tuannya? Maksud Tuhan apa ini? Nanti kita akan sama-sama masuk ke dalam penjelasannya saudara yang terkasih. Tapi saya mau tegaskan sekali lagi jemaat Tuhan bahwa urusan uang, pekerjaan, kesejahteraan adalah bagian sehari-hari dari sebagian kita yang sudah menghadapi dengan berat semasa pandemi. Ditambah lagi kita baru naik BBM. Ya, saya bayar bensin naik 2 kali lipat. Ya, padahal BBM-nya kan 30% lebih naiknya. Dan semuanya ikut naik. Nah, yang saya mau katakan begini. Mari kita jadi orang-orang Kristen jangan sok tahu menyalahkan pemerintahan Pak Jokowi. Karena saya percaya pemerintahan Pak Jokowi ini sudah putar otak. Sampai bingung otaknya mau diapain lagi untuk mengatasi arus berbagai macam tantangan di dalam pandemi dan setelahnya saudara yang terkasih. Sebaiknya mari kita sama-sama terus konsisten doakan pemerintah dengan spesifik persis seperti yang tadi Tuhan ajarkan lewat 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Naikkan doa syafaat sebagai satu keluarga Allah GKI Perniagaan atas pergumulan masyarakat, pergumulan para pemimpin negara. Nah saya tidak pernah lupa kata-kata almarhum pendeta Eka Dharma Putra. Saya punya hak istimewa untuk mengunjungi beliau ketika beliau berobat di Singapura
beberapa belas tahun yang lalu. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang masih sangat muda sekali, saya mengunjungi dengan beberapa majelis, kemudian saya mengatakan, Pak Eka, maaf banget ya, kami gak bisa bantu banyak, kami cuma bisa doa. Kemudian Pak Eka langsung berkata begini, Budianto, doa itu bukan cuma. Doa itu bukan cuma. Ketika kita berdoa, saudara yang terkasih, ada yang bekerja di balik doa itu. Doa itu bukan cuma. Jadi bagi kita saudara yang terkasih, bahkan yang bergumul dengan kesehatan kita, kita merasa kita udah gak berguna, gak bisa bantuin orang. Sebenarnya gak begitu. Karena kita bisa melakukan pelayanan doa syafaat. Doa syafaat sebagai satu keluarga besar, keluarga Allah, kita bisa lakukan. Jadi doa syafaat tiap minggu, bahkan tiap hari, sebenarnya inilah wujud setia dalam perkara kecil. Kalau kita mau mengatakan saya mau mulai dari perkara kecil, mulai dengan doa, berlutut di hadapan Tuhan, doakan banyak hal. Nah, saudara yang terkasih, pelayanan doa adalah pelayanan yang dianggap entengan. Ya. Kita berkata, oh saya mah orang Kristen, saya bisa doa kapan saja. Jadi kita nggak set time, nggak set waktu untuk benar-benar doa. Nah ini pembenaran nih, saya orang Kristen dimanapun saya bisa berdoa. Ya sambil nyetir saya juga bisa berdoa, cuma nggak merem aja, gitu ya. Nah Bapak Ibu saya terkasih, mari kita hati-hati dengan statement-statement seperti itu. Berdoa atau pelayanan doa syafaat adalah pelayanan yang nggak kelihatan, sehingga mungkin dianggap sepele karena nggak ada orang yang ngeliatin, dianggap kecil, nggak ada yang sorakin. Gak bisa bikin orang terkenal. Kalau jadi penyanyi jadi terkenal, saudara yang terkasih. Tetapi kalau jadi pendoa syafaat gak terkenal, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, pelayanan doa ini semoga kita betul-betul sungguh-sungguh mempertimbangkan pelayanan doa syafaat sebagai satu keluarga Allah GKI Perniagaan. Sebab inilah wujud paling real setia dalam perkara-perkara kecil. Di samping itu, ketika kita lakukan doa syafaat sebagai satu tubuh, kita menyerupai Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Yesus disebut sebagai juru syafaat. Karena dia adalah imam besar, imam kepala yang agung. Dengan kata lain, kalau kita antusias berdoa syafaat bersama-sama, kita makin serupa dengan Yesus Tuhan kita. Di samping itu, pelayanan doa syafaat makin penting dan genting di masa seperti sekarang ini. Nah, saudara yang terkasih, saya percaya, kenapa saya bilang penting dan genting? Karena saya percaya begini, mungkin banyak dari kita ya, mungkin ngalamin sendiri atau mungkin saudara kita, teman kita yang mengalami gajinya udah dipotong selama pandemi. Biasa, kalau gaji udah dipotong naiknya susah, ya, benar gak? Jujur aja. Dan kita pengusaha kalau udah motong gaji, enak juga ya motong gaji ya. Apa pengeluaran nggak lebih gede, omset lebih gede dan sebagainya. Kita mungkin ngalamin dipotong gaji, kena ancaman PHK, bahkan sudah dirumahkan, bahkan sudah di PHK, bahkan bangkrut semasa pandemi. Ada 2 rekan mahasiswa kami tutup bisnis ekspedisinya, tutup kafenya, dan masih banyak lagi saudara yang terkasih. Jadi kita semua nih ada di pusaran krisis akibat pandemi yang dikhawatirkan akan makin kencang pusarannya begitu masuk tahun 2023. Kita nggak pernah boleh lupa, kita sudah ngadepin krisis nggak tahu berapa kali. 97-98 krisis di Asia. Kita tahu apa yang terjadi di Jakarta. Kemudian 2007-2008 krisis keuangan global. 2011 Europe debt crisis. 2015 China stock market crash. Dan kita tahu China itu pabriknya dunia. Kalau pabrik dunia berhenti, semua ekonomi di seluruh dunia terpengaruh, saudara yang terkasih. Nah, tentu buat sebagian kita ya atau buat sebagian masyarakat krisis itu udah biasa lah, ya. Krisis itu nggak tahu berapa kali udah hampir bangkrut, naik lagi dan sebagainya. Hal biasa dalam kehidupan bekerja, berusaha dan tindakan ekonomi. Bahkan mungkin krisis ekonomi atau krisis apapun itu adalah kesempatan dalam kesempitan, ya. Itu yang banyak kita hayati ya, apalagi buat sebagian Bapak Ibu yang ngerti bahasa Mandarin ya. Kaligrafi Mandarin itu krisis itu ya kesempatan gitu ya. Nah ini menarik sekali
karena apa yang terjadi di 2007, krisis keuangan global, dipercaya atau ditetapkan selesai tahun 2009. Nah 2010 apa yang terjadi di negara kita? Ada seorang bernama Bapak Nadiem Makarim yang mengambil kesempatan untuk buka Gojek. Ini satu hal yang menarik sekali. Jadi boleh dikatakan Gojek itu mulai ya sebagai salah satu dalam tanda petik udah keluar krisis, ada apa nih yang pengen dibikin ya. Nah yang menarik adalah Bapak Ibu saudara terkasih, Pak Nadiem itu memulai Gojek dengan satu kisah yang sederhana sekali. Karena kan beliau tiap hari harus kerja, ya Jakarta macetnya amit-amit gitu ya, akhirnya pesen ojek tiap hari. Nah beliau ketemu ide bikin Gojek karena belusukan sama tukang ojek langganannya tiap hari. Ya, saya nggak tahu berapa lama beliau naik ojek ya, kita bisa lihat biografinya. Tetapi saya menduga dialog ini nggak cuma sekali dua kali, ya. Pasti ngobrolnya cukup sering, ya. Bukan cuma dengan si tukang ojek langganannya, tetapi mungkin sama teman-teman tukang ojek lainnya. Jadi ide yang membuat Gojek itu ada, ide itu berangkat dari masyarakat kaum bawah. Pelaku ekonomi di Jakarta yang mungkin kita nggak pandang, ya, tukang ojek, ya. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, Gojek itu cuma mulai dengan 20 pengendara, ya, 20 tukang ojek. Pelan-pelan, ini semua dari kelompok bawah nih, grassroots people, ya, tukang ojek. Tapi setelah 12 tahun, jadi 2 juta mitra pengendara ojek, 900 merchant, 900.000 merchant. Dan tahun 2017 Gojek itu dapat penghargaan dari majalah Fortune sebagai perusahaan yang mengubah dunia. Nah yang saya pengen sorot bukan kesuksesannya saudara terkasih. Seringkali kita itu ya buat kita yang muda-mudi gitu ya, keluarga muda mungkin, kita pengen buka usaha sendiri karena ngelihat orang sukses ya. Ya saya nggak mau sorot suksesnya, karena untuk sampai sukses banyak susahnya saudara terkasih. Nah Pak Nadiem ini, yang saya mau sorot, Gojek itu dimulai dari belusukan dengan kaum kecil, tukang ojek. Membangun lapangan kerja padat karya dan meningkatkan taraf hidup para pengendara ojek serta membuat hidup kita di Jakarta lebih bearable. Tadi pagi saya tanya jemaat, ada gak yang bisa ngebayangin kalau Jakarta nggak ada Gojek? Uber aja gak tahan di Jakarta, ya? Kan Uber buka kan? Udah gitu benar-benar uber-uberan dia, pulang ke Amerika, nggak tahan. Ya Gojek orang lokal yang buka, branding lokal, dia ngerti apa yang terjadi saudara terkasih. Kalau kita nggak ada Gojek, bener-bener hidup dalam penjara 2 tahun lebih, ya. Bener gak? Setuju gak? Nggak ngalamin ya? Anda ikut pandemi apa enggak sih? Kena pandemi gak? Jadi saudara terkasih, Gojek itu menolong kita untuk hidup lebih bearable di Jakarta. Jadi fakta suksesnya Gojek, kita bisa lihat yang ijo-ijo lewat tuh ya, Gojek ya, tiap hari di depan mata kita. Tapi kita nggak boleh abaikan satu kebenaran ini. Gojek atau perusahaan atau lembaga bisa memelihara kesuksesan kalau grassroots people, kaum bawah, kaum kecil, kaum miskin, diperhatikan, diedukasi, dan di-empower. Ini kebenaran yang kita nggak boleh abaikan saudara terkasih. Kadang-kadang kita buka usaha, akhirnya kita jadi kaya gitu ya. Wah kita seneng banget. Dan kemudian tambah kaya, kemudian kita tambah sok gitu loh. Kita lupa. Banyak yang kerja di bawah kita yang bikin kita kaya saudara terkasih. Nah saudara terkasih, kebenaran ini yang sebenarnya ditonjolkan di dalam bacaan yang kita dengar dari Nabi Amos. Amos itu menegur dengan sangat keras para pemimpin Israel. Pemimpin agama, ekonomi, negara menginjak-injak orang miskin, orang lemah, orang-orang sengsara, melakukan kecurangan dalam transaksi ekonomi dan membengkokkan keadilan saudara terkasih. Nah kita memang tidak bisa mengeksposisi Amos, tetapi nanti semoga Anda pulang, Anda baca kitab Amos. Di dalam kitab Amos ini kita diberitahu bahwa yang namanya ibadah yang sesungguhnya sebagai umat Allah bukan cuma ketika kita ngumpul 2 jam, 1,5 jam. Ibadah Kristiani, ibadah umat Allah yang sesungguhnya adalah kita lihat aktivitas sehari-hari dalam hubungan ekonomi seperti apa. Karena di dalam kitab Amos itulah aktivitas ekonomi dan ibadah dikaitkan saudara yang terkasih.
Oleh karena itu, mari kita perhatikan bahwa pandangan Tuhan mengenai setia dalam perkara kecil terkait dengan aspek ekonomi ini. Setia dalam perkara kecil atau mulai dari perkara kecil mencakup sikap kita waktu kita kerja, waktu kita terlibat dalam aktivitas ekonomi. Dan sikap itu adalah cerminan ibadah yang kita kerjakan setiap minggu. Jadi kita kebaktian tiap minggu, validasinya Tuhan terima atau enggak kebaktian kita, validasinya besok. Atau lebih tepatnya validasinya setelah kita keluar dari kebaktian. Nanti jam 12, jam 1 kita ngapain di luar sana, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, aktivitas kita kerja tiap hari, bagaimana kita berkompetisi, bangun karir, mengejar target omset, profit dan sebagainya, sangat dipedulikan oleh Tuhan. Nah tapi yang saya maksud dengan bekerja, kalau kita benar-benar dalami firman Tuhan, bekerja itu tidak sama dengan paid employment. Bekerja dari kacamata kitab suci, termasuk ibu rumah tangga yang kagak digaji, saudara yang terkasih. Termasuk Anda pensiunan, meskipun Anda mungkin dapat pesangon banyaknya minta ampun, tapi udah gak dapat gaji. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, banyak daripada ibu rumah tangga yang merasa dia apalagi kalau ibu rumah tangga yang pengen kejar karir ya, itu stres sekali jadi mama. Di Singapura, di Straits Times, koran pernah dimunculkan, kalau ibu rumah tangga digaji, sebulan itu bisa 6.000 sampai 7.000 Singapura dolar. Sekarang Singapura dolar itu sekitar 10.000 lebih ya. Berarti sebulan berapa puluh juta? Cepet kan jemaat kalau ngitung duit cepet. Gitu ya. 60 sampai 70 juta. Ya. Jadi di Singapura itu ada semacam edukasi bahwa jadi ibu rumah tangga itu gak bisa diremehkan begitu saja. Jadi bapak ibu yang adalah ibu rumah tangga atau bahkan bapak rumah tangga ya karena pandemi gitu ya, tapi kerjanya online gitu ya, ini juga pekerjaan saudara yang terkasih. Jadi bekerja bukan semata-mata karena dapat gaji, itu prinsip Kristiani. Nah seperti apa sikap kita waktu kerja? Tuhan peduli. Adakah keunikan cara bekerja yang mencerminkan bahwa kita ini Kristen? Dan ini tanggung jawab kita secara pribadi sebagai orang-orang Kristen ketika kita bekerja dan melakukan aktivitas ekonomi setiap hari. Nah tapi dari seruan Nabi Amos, kita juga bisa dapat satu aplikasi sebagai satu umat, satu tubuh. Memulai dari perkara kecil sebagai gereja ya, artinya adalah memberi kasih. Kasih yang mendidik kepada kaum lemah. Kaum lemah di sini kita bisa sebut mungkin koster gereja, petugas keamanan, pedagang, pengemis, ataupun kaum marginal di sekitar lingkungan gereja ataupun di sekitar lingkungan rumah Anda, saudara yang terkasih. Ketika gereja dan pemimpin gereja gagal dalam hal ini, maka teguran Tuhan lewat Nabi Amos berlaku untuk kita orang Kristen abad 21. Jadi perjanjian lama bukan cuma untuk dibaca di dalam kebaktian udah gitu gak berlaku di luar sana. Salah banget itu. Perjanjian lama dibaca dan untuk dihidupi. Karena firman Tuhan itu untuk kita juga umat Allah di abad 21. Nah beberapa hari yang lalu saya mendengar ada sebuah berita yang bikin saya shock ya. Ada seorang koster gereja, udah kerja di gereja 35 tahun. Di salah satu mega church Jabodetabek. Bapak ini kecelakaan waktu mudik kemarin. Kan diizinkan mudik ya, kecelakaan. Kemudian pendarahan otak. Kalau pendarahan otak mesti operasi. Ya, papa saya meninggal di Kepu Timur, ditabrak motor, batang otaknya pendarahan, 4 hari lewat. Nah, koster gereja ini masih bisa dioperasi. Kemudian gereja tempat dia kerja sebagai koster dikasih tahu, diinform. Anda mau tahu apa yang terjadi? Kagak ada yang respons pemimpin gereja. Belaga bego pemimpin gereja. Sedih sekali saya dengar seperti itu. 35 tahun jadi koster gereja. Dia kecelakaan. Dikasih tahu kagak ada yang respons, saudara yang terkasih. Can you imagine that? Kita ngomongin kasih-kasih. Sedih sekali. 35 tahun kerja itu udah orang sendiri, itu keluarga kita.
Bahkan kerja setahun pun kita perlu perlakukan mereka sebagai keluarga. Kalau kita memang mau menghidupi identitas kita sebagai umat Kristiani yang menerima kasih daripada Allah. So yang terkasih, saya mau mengatakan gereja seperti ini gereja yang akan diberlakukan teguran dari Amos. Dengan kata lain, teguran Amos itu dalam tanda petik akan mengatakan bahwa kebaktian gereja mega church itu nggak ada gunanya. Nol besar di mata Tuhan. Karena Koster 35 tahun kerja dicuekin. Padahal dia butuh. Saudara terkasih, ini pertanyaan buat kita. Bagaimana sikap kita terhadap kaum lemah dalam tanda petik? Seperti supir kita, karyawan kita, pembantu rumah tangga kita, petugas kebersihan, keamanan dan sebagainya. Nah, saya kasih tanda petik kaum lemah ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kaum lemah, orang miskin, belagu saudara terkasih. Benar? Setuju gak? Kadang kita kasih yang baik-baik ya kepada bawahan kita, dia ngelunjak. Ada yang seperti itu. Itulah natur manusia yang berdosa. Jadi di sini kasihnya adalah kasih yang mendidik, saudara terkasih. Kasih yang cerdik. Tapi juga tulus, saudara terkasih. Jadi mari kita perhatikan betul-betul bagaimana kita bersikap kepada kaum lemah. Nah, buat kita orang Kristen, mungkin kaum lemah yang paling dekat dengan mata kita tiap hari adalah pembantu rumah tangga. Saya sangat terganggu sekali dengan orang-orang Tionghoa yang berkata begini, orang Kristen Tionghoa ya, dari gereja latar belakang Tionghoa, saling ngobrol sama teman gereja. Lu piara pembantu aja. Piara pembantu. Emangnya anjing? Ini bahasa kita, kalau kita udah jadi orang Kristen, mari kita cuci mulut kita, saudara terkasih. Kita kadang-kadang orang Tionghoa itu merasa, wah jauh banget lah sama yang bawah-bawah situ. Mari kita hati-hati dengan sikap-sikap seperti ini. Jangan kita ngikutin kultur kita orang Tionghoa yang hierarkis luar biasa. Karena firman Tuhan mengatakan begitu kita ditebus berdasarkan salib Kristus, tembok itu diruntuhkan. Tuan budak sama-sama di mata Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, mari perhatikan bagaimana tindakan kita kepada pembantu. Karena ini yang di depan mata. Apakah kita menyisakan makanan buat mereka atau menyisihkan makanan buat mereka? Saya juga sering melihat hal ini saudara yang terkasih. Makanan sisa dikasih pembantu. Semua anak-anak udah gak mau makan gitu ya di piringnya. Biasa anak-anak sekarang tuh ya, gak terlalu menghargai makanan. Ya karena ada Gojek kali ya. Gampang dapetnya gitu ya. Gak menghargai jadi makan kagak dihabisin. Akhirnya kita sebagai majikan bilang, Mbak kamu yang makan ya. Makanan sisa. Sedih sekali. Dan banyak keluarga Kristen melakukan itu saudara terkasih. Mari kita perhatikan, cermati bagaimana sikap kita, sikap anak-anak kita kepada pembantu di rumah tangga. Kalau kita beli makanan, sisihkan, bukan sisakan makanan buat pembantu. Karena itu kesaksian yang paling nyata tiap hari saudara terkasih. Jadi mari kita perhatikan dan periksa diri kita. Tentu sekali lagi kita perlu melakukannya dengan kecerdikan demi mengedukasi pihak yang bersama-sama kita, bekerja bersama kita dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus pakai kata-kata anak-anak dunia itu lebih cerdik ya. Nah, cerdik di sini saudara terkasih bukan berurusan dengan moralitas. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa si tuan memuji bendahara yang tidak jujur. Nah, memuji di sini bukan memuji kecurangannya. Si bendahara yang tidak jujur ini tidak dipuji moralitasnya, tetapi dipuji kecerdikannya. Arti cerdik yang dimaksud di dalam bagian perumpamaan ini adalah street smart kalau kita pakai bahasa Jakarta. Jadi orang yang gak kehabisan akal kalau ketemu ancaman. Si bendahara kan terancam kan? Tuannya udah bilang, kamu udah gak boleh kerja lagi sebagai bendahara. Terancam PHK, jabatannya hilang. Tetapi pada saat yang sama si bendahara ini terancam tidak bisa dapat nafkah lagi. Ketika dia dipecat, kemudian orang-orang di luar itu pasti dengar si tuan memecat ini bendahara. Jadi dia menghadapi ancaman dari dua sisi. Dari tuannya dan dari orang-orang rekanan bisnis tuannya. Nah jadi saudara yang terkasih, dia cerdik.
Itu yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu bukan puji kecurangannya ya. Jadi ini bukan urusan moralitas. Yang Tuhan ingin sorot adalah aspek yang satu ini. Tuhan menyorot kecerdikan si bendahara karena si bendahara melakukan persiapan buat menghadapi penghakiman. Dengan kata lain, perumpamaan Lukas 16 ini memberikan peringatan buat kita murid-murid Kristus. Atau minimal buat kita yang ngaku kita ini Kristen, saudara kasih. Kalau kita lihat ayat 1 aja ya, Tuhan Yesus beritahu perumpamaan ini untuk murid-muridnya. Jadi bukan untuk orang lain. Jadi perumpamaan ini untuk kita yang ngaku Kristen, saudara kasih. Jadi mulai dari perkara kecil adalah sebuah dorongan kuat dari Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman penghakiman yang pasti datang, saudara kasih. Dengan kata lain, Tuhan Yesus itu sedang memperingatkan para murid termasuk kita untuk setia lakukan perkara kecil sebagai wujud siap siaga menghadapi penghakiman Allah. Bagaimana caranya? Para murid harus cerdik. Cerdiknya terkait apa? Terkait dengan bagaimana murid atau kita menyikapi, menggunakan, memandang mamon atau harta. Mamon itu bahasa Aramaik, ya. Itu artinya harta. Jadi mamon yang tidak jujur itu bukan merujuk kepada nafkah yang diperoleh dengan cara yang curang. Jadi jangan salah paham, ya. Jadi kita nggak bisa ngomong ke teman kita yaitu ya, lu jangan nyatut lagi dong, jangan di mark up dong ya. Karena kita tahu dia sering mark up. Nah perumpamaan ini tuh nggak boleh dipakai untuk menegur teman kita yang begitu. Karena bukan itu maksudnya, saudara kasih. Maksud daripada perumpamaan ini cuma mau mengatakan bahwa harta, mamon yang tidak jujur itu, kita perlu sikapi dengan tepat. Ya, karena mamon atau harta yang tidak jujur itu punya tujuan ketika diberikan. Yaitu sebagai alat uji kesetiaan dan alat kepercayaan. Artinya ketika kita punya harta dan harta kita makin banyak, itu adalah untuk menguji kita setia atau enggak. Atau kita itu ya makin bisa dipercaya Tuhan atau enggak kalau ditambahin lagi. Jadi saudara kasih, tambah kaya itu belum tentu karena berkat dari Tuhan. Setan bisa bikin kita tambah kaya kok. Bisa, saudara kasih. Tambah kaya itu bisa jadi terjadi sama hidup kita karena Tuhan biarinin kamu tambah kaya. Buat apa? Buat ngetes kita. Kita ini tambah sombong enggak? Tambah sok atau enggak? Dan maaf Bapak Ibu, saya perhatiin teman-teman saya yang tambah kaya gitu ya. Kadang-kadang enggak semua ya. Jadi Bapak Ibu di sini mah enggak begitulah ya. Kadang-kadang tambah kaya gayanya itu kayak yang punya dunia. Bener gak? Punya teman kayak gitu gak? Jangan-jangan Anda punya, mudah-mudahan bukan Anda sendiri. Oh enggak, Jemaat GKI Perniagaan enggak begitu ya. Jadi saya mesti disclaimer, saudara kasih. Adik saya yang sering komplain, ya adik saya kerja di Los Angeles sebagai real estate agent, ya berhasil luar biasa. Ketika dia punya business dealing, khususnya dengan orang dari kebangsaan tertentu, ya saya nggak mau sebutin kebangsaannya, dia itu stresnya luar biasa. Karena orang ini lagi sakit, terpapar di rumah sakit gitu ya, dia teleponin adik saya, gimana rumah gua, gimana komplek rumah gua, ya padahal adik saya bilang begini, padahal komplek rumahnya cuma 1 juta US dollar kok. Adik saya itu jualan rumah, komplek rumah itu bisa ada yang 7,5 juta US dollar, 10 juta US dollar. Jadi ini yang jualan 1 juta US dollar kayak yang punya dunia. Ya, tentu siapa sih yang kagak mau punya 1 juta US dollar ya Bapak Ibu ya. Kalau dikasih mau kan? Gak ada yang nolak, iya sama lah. Tapi intinya saudara kasih, harta kekayaan itu ditambahin kepada kita tidak selalu berkat dari Tuhan. Bisa jadi Tuhan lagi ngetes kita saudara kasih. Oleh karena itu yang namanya mulai dari perkara kecil, setia dalam perkara kecil diwujudkan melalui sikap hati dan perilaku kita dalam mengelola uang dan harta.
Hal ini mencerminkan kepada siapa kita mengabdi. Makanya di perumpamaan ini Tuhan Yesus juga bilang, kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Gak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Mammon. Jadi kalau kita orang Kristen, kalau yang di pikiran kita adalah pengen tambah kaya, jangan-jangan kita menyembah uang, bukan Tuhan, saudara. Nah seringkali kan ya kita membenarkan lah, enggak lah Pak, kan kita juga butuh uang, ya. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang Pak, gitu ya. Kita sering membenarkan dengan slogan-slogan yang kedengarannya lucu, tetapi saudara, hanya Anda dan saya yang tahu jeroan kita di dalam tuh seperti apa ketika berkaitan dengan uang dan harta. Jadi saudara kasih, dan ya Tuhan Yesus ngomong juga ya, di mana harta kita berada disitulah hati kita berada. Jadi itu satu hal yang kita perlu betul-betul camkan. Jadi dari ajaran Tuhan Yesus, 3 aspek setia dalam perkara kecil ini punya satu tujuan utama, yaitu mempersiapkan kita menghadapi realita penghakiman. Karena ini pasti terjadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Meskipun kita nggak tahu kapan, ya, tapi pasti terjadi saudara kasih. Oleh karena itu mari kita tidak menganggap enteng urusan hidup sehari-hari yang terkait sama uang, harta. Mari jangan jadi komunitas Kristen, orang Kristen, keluarga Kristen yang ngajarin ke anak-anak kita, kamu cari sekolah yang cepet cari duit. Supaya kamu nanti bisa cari duit banyak, papa mama tinggal ongkang-ongkang kaki di rumah. Jangan pakai cara itu lagi saudara kasih. Karena pertambahan kekayaan tidak selalu menjamin pertambahan kebahagiaan. Keluarga saya 3 saudara, kami miskin, tinggal di Kepu Barat, Kepu Timur, muter-muternya di situ, ngontrak sampai 7 kali. Sekarang 2 adik saya kaya luar biasa. Tetapi semakin kaya yang saya lihat adalah anak-anak masing-masing punya kamar sendiri-sendiri. Kamar anaknya lebih gede daripada rumah saya. Begitu anak berantem, semua masuk kamar masing-masing. Orang tua udah capek ngurusin kerjaan. Ngapain ngurusin anak berantem, biarin aja entar bayan lagi. Bawaannya begitu saudara kasih. Jadi jangan pikir rumah tambah gede, keluarga makin deket, belum tentu. Jadi kalau kita pikir wah kita mesti ganti rumah nih karena terlalu sempit, hati-hati juga. Karena tambah kaya bisa beli rumah, bisa ganti mobil, belum tentu keluarga kita makin erat dan makin langgeng saudara kasih. Jadi saudara kasih, mari kita dengarkan peringatan daripada perumpamaan ini dari Tuhan Yesus sendiri. Nah sayangnya kita tidak bisa membahas sampai ayat 14 dan seterusnya. Karena Tuhan Yesus ngomong orang Farisi itu hamba uang. Ya. Dan saya kira Alkitab, kitab suci ngomong jangan cinta uang itu banyaknya minta ampun. Di perjanjian lama ada, di perjanjian baru ada. Oleh karena itu mulai dari perkara kecil, setia melakukan 3 praktek hidup yang Tuhan Yesus ajarkan ini. Kenapa? Karena penghukuman pasti akan terjadi. Tuhan Yesus yang akan pisahkan gandum dan lalang pada saat ia datang kedua kalinya. Oleh karena itu mari kita yang punya telinga, dengar baik-baik, simak baik-baik, siapkan diri kita menghadapi penghakiman yang pasti datang saudara kasih. Gimana caranya? Lakukan 3 aspek mulai dari perkara kecil itu di dalam keseharian kita. Ketika kita melakukan tiap hari, lakukan dengan doa seperti Agur bin Yake, Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Kita baca sama-sama doa ini. 1, 2, 3. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini satu bagian yang perlu kita doakan tiap hari selagi kita melakukan 3 aspek setia dalam perkara kecil. Sebagai penutup,
Mari kita resapi ajaran Tuhan Yesus dengan menyimak satu nyanyian yang berjudul Kerjaku Bagi Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita semua dan kita boleh merenungkan dan meresapi firman-Nya dengan pujian ini. Saya persilakan. Nafas dan ragaku milik-Mu ya Tuhan, karsa dan karyaku berasal dari-Mu, asa dan kuatku untuk bekerja, semua demi bangun semesta. Jadikan diriku berguna di dunia, setia membangun pekerjaan mulia, membawa sejahtera bagi sesama, sampai berjumpa Allah yang mulia. Ku mau bekerja seperti untukmu, bagi Bapa yang kekal ku berjuang. Ku mau bekerja serupa anakmu, bagi Yesus Dia Tuhanku bertekun. Ku mau bekerja bersama Roh-Mu, oleh Roh Kudus aku berkarya. Jadikan diriku berguna di dunia, setia membangun pekerjaan mulia, membawa sejahtera bagi sesama, sampai berjumpa Allah yang mulia. Ku mau bekerja seperti untukmu, bagi Bapa yang kekal ku berjuang. Ku mau bekerja serupa anakku, bagi Yesus Dia Tuhanku bertekun. Ku mau bekerja bersama Roh-Mu, oleh Roh Kudus aku berkarya. Ku mau bekerja seperti untukmu, bagi Bapa yang kekal ku berjuang. Ku mau bekerja serupa anakmu, bagi Yesus Dia Tuhanku bertekun. Ku mau bekerja bersama Roh-Mu, oleh Roh Kudus aku berkarya. Selamat mengambil waktu berdiam diri di hadapan Tuhan, tanggapi, responslah kepada Tuhan yang sudah berbicara kepada kita semua. Terpujilah Engkau ya Allah Tertunggal, karena Engkau terus sabar mengajarkan kami. Terimalah semua janji atau komitmen yang dinyatakan oleh anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.